Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang di sini saya akan mendiseminasikan tentang topik disiplin positif dari aksi nyata tugas saya, yaitu calon guru penggerak. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain. Nah, terkadang kita itu melakukan sesuatu ini karena kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, terkadang untuk mendapat imbalan, dan terkadang juga ada dari keyakinan diri. Nah, ini bagi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal yang apabila terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul baik secara fisik, psikologis, maupun bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini bagi PP kemarin instruktur itu menjelaskan bahwa ini adalah motivasi yang paling rendah karena kita menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di sini adalah motivasi bersifat eksternal yang apabila kita melakukan apa yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi mengharapkan sebuah imbalan atau pujian yang setelahnya kita melakukan hal tersebut, mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, seperti itu. Yang selanjutnya untuk keyakinan diri. Motivasi ini bersifat internal, berbeda dengan dua keyakinan tadi. Nah, ini adalah yang paling baik. Karena apa? Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka telah menerapkan disiplin positif, mereka telah melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, di sini seorang guru hadir tepat waktu. Apakah motivasi saudara karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Apakah motivasi saudara ingin mendapat pujian? Apakah motivasi saudara ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Seperti itu. Jadi kita datang tepat waktu. Apa yang menjadi motivasi panjenengan? Apakah takut dengan kepala sekolahnya? Apakah ingin dipuji? Apakah untuk menghargai waktu? Seperti itu. Ada banyak sekali motivasi dari diri dan dari luar. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan membacakan contohnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan dan mengatakan, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Ini kata Pak Lukman. Nah, terkadang jika pelanggaran baik keyakinan kelas atau sekolah itu cenderung memberikan hukuman atau konsekuensi. Dari cerita Pak Lukman tadi, termasuk hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Konsekuensi atau hukuman? Segera buka sepatumu, seperti itu. Dan akhirnya si Sabrina ini membuka sepatunya dan seharian tidak memakai sepatu. Ini adalah termasuk hukuman. Iya, karena dia merugikan dirinya sendiri. Seharusnya kita bagaimana? Kita lakukan dengan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang harus mereka inginkan. Bagaimana cara memperlakukan orang lain. Perbedaannya ini, hukuman dan
konsekuensi. Kita kembali ke hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kita sering sekali menghukum siswa, tapi lebih baik dilakukan secara konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, bukan menyakiti siswa. Kalau membuat anak sakit, hukumannya berupa fisik, kamu lari lapangan 10 kali seperti itu. Nah, segeralah kita untuk membuat anak itu melakukan konsekuensi yang tidak terlalu membuat trauma seperti itu. Anak akan membenci disiplin kalau hukuman. Nah, kalau misalnya konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman berupa paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Seperti itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ada kuisnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ini adalah konsekuensi. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul sekali. Ini adalah konsekuensi. Karena dia telah merugikan teman, bagaimana dia menguntungkan teman itu. Jadi menang dan menang. Ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa sekali? Hukuman jelas sekali karena apa? Alasannya? Menyakiti siswa atau dengan fisik juga. Betul sekali, Bapak Ibu. Nah, ini ada hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita cek, ya ini adalah hukuman karena lagi-lagi dia menyakiti siswa dan mengandung fisik. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini adalah hukuman. Nah, ciri-ciri restitusi. Sekarang kita belajar restitusi. Ini adalah permasalahan, solusinya yang paling tepat dengan cara restitusi. Satu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dari konsekuensi dan hukuman tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, bagaimana tahapan kita melakukan segitiga restitusi? Jadi, karena disebut segitiga, dia melakukan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas atau bahasa Inggrisnya stabilize the identity, yaitu bagaimana caranya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, ini adalah contoh restitusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka bertengkar. Dino pun menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti menjelaskan tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, serta ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 begini.
Ibu Suti pun bertanya, apakah yang dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing? Dino berpikir sejenak. Bisa bantu saya baca? Terima kasih. Dino berpikir sejenak. Namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin ya Pak. Ibu Suti berpikir menanggapi, kalau beli akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Setiap kamu, Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi. Menjadi, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia menjahit? Dino menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya, Dino mengaku tanda menyetujui dan memperbaiki kemeja angkor. Ya, terima kasih. Ini adalah cerita dari restitusi. Langkah-langkahnya ada berapa ibu-ibu? Bapak ibu? 3. Ada menstabilitaskan identitas. Di situ ada tulisan ucapan, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kata-kata Bu Suti menjelaskan tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Nah, kalau kita melakukan tindakan di atas, mungkin membuat murid kita merasa anak yang gagal ya. Oh, berarti saya salah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Nah, kita harus melakukan pemulihan. Seperti, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang kedua, kamu ingin terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Yang ketiga, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Yang keempat, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Jadi ditanyakan kembali kepada anak-anak agar dia tidak merasa terhukum dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga tidak menjadi trauma yang panjang seperti itu. Nah, kesimpulannya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi seperti yang saya sebutkan tadi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, misalnya seperti Dino dan Adi tadi. Restitusi ini juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang, seperti itu. Tidak ada yang rugi. Nah, di sini kita selain ada hukuman juga ada penghargaan. Menurut Alficon, wawancara tentang ASCD Annual Conference pada tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Jadi Bapak Ibu untuk memberi penghargaan itu sama dengan menghukum, seperti itu. Nah, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan itu efektif kita inginkan, itu hanya berlaku pada jangka pendek. Misalnya anak diberi permen, anak diberi buku, pensil, seperti itu. Nah, jika kita tidak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan itu lagi, kita tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Pokoknya saya dikasih permen, ya saya kerjakan, seperti itu. Pokoknya saya dapat pensil, ya saya maju ke depan.
peran seperti itu. Nah, jadi penghargaan ini menghukum sifatnya, menghilangkan motivasi dalam diri anak. Selanjutnya, penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan ini adalah suatu benda dan peristiwa yang diinginkan dan dibuat persyaratan. Hanya jika melakukan hal mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut menerus melakukan perilaku yang diinginkan, contohnya orang yang berhenti merokok, orang yang berusaha diet, itu menguruskan badannya bila mendapat penghargaan, hampir tidak berhasil seperti itu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, memberikan pulpen, permen, atau bintang, atau apapun itu, anak-anak itu akan termotivasi tapi bersifat sementara. Besok saya dapat bintang enggak ya? Oh, enggak ada bintang, saya enggak mau. Seperti itu. Jadi penghargaan ini tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri. Sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jika seseorang guru itu sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan motivasinya hanya menyenangkan guru. Biar guruku senang, seperti itu. Mereka akan tidak bersikap jujur. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, yang ranking 1, yang nilainya bagus, 1, 2, 3, sini guru kasih buku. Sedangkan yang tidak mendapat kesempatan, dia akan berhenti mencoba. Saya tidak akan dapat sampai kapanpun, seperti itu. Jadi penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Pada riset yang pertama, percobaan sekelompok laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagiannya tidak berhasil. Hasilnya anak laki-laki ini dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi, ini bu bedanya ini, seperti itu, agar dia mendapatkan penghargaan tadi. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan yang dilakukan sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka hasilkan. Setelah beberapa berhenti berkembang, mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri yang lebih baik. Jadi yang tidak menerima bayaran, dia tetap mengerjakan, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah dan penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Menulis puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan hadiahnya. Ayo dapat hadiah yang akan mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau penulisan hadiah penghargaan dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan jalan keluarnya kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, bagaimana ini? Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, itulah apa sekarang sudah tidak boleh ada ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda merasa dihukum, seperti itu. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini yang paling baik.
Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia bisa membaca. Timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika memberikan penghargaan kepada seorang anak itu saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Jadi berasal dari anak-anak itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Nanti ada yang maju nggih untuk role model biar tidak ngantuk. Ini ada 5 posisinya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada kita sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, kita di posisi yang mana ya? Kita coba refleksi diri ya. Penghukum, kita sebagai penghukum, yaitu melakukan hukuman fisik maupun verbal. Kita sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah kita menggunakan keheningan untuk membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri? Seperti itu. Teman, apakah kita sebagai teman yaitu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang? Di sini adalah konteksnya murid. Kita sebagai pemantau, di mana sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan untuk bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah manajer, mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, kita sebagai posisi apa kalau di restitusi ini? Coba ini posisi penghukum, bisa di role modelkan Bu Siti dengan Pak Ulum. Mau nggak Pak Ulum? Pak Ulum jadi murid, Bu Siti bisa jadi guru ya? Atau Pak Aris? Ya boleh. Pak Aris boleh sama Bu Siti bisa maju ke depan. Penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari-jarinya menunjuk. Seperti apa ekspresinya? Kita lihat ekspresinya Bu Siti nggih. Bu Siti. Maaf Bu, saya terlambat. Jam berapa ini? Kok baru datang? Dan saya bocor tadi. Sudah saya tidak mau tahu, tapi kamu terlambat. Terlambat ini. Ya sudah, kalau begitu kamu tidak usah ikut pelajaran di kelas. Berdiri di depan kelas selama 15 menit. Setelah itu, kamu boleh masuk ke kelas. Mengerti? Bisa capek Bu. Akhirnya bertransfer ke KPI. Ibu sih tidak mau tahu, tapi kamu sudah terlambat, nak. Sudah, pokoknya kamu tidak usah ikut pelajaran di kelas ya. Kamu berdiri di luar kelas selama 15 menit. Mengerti, Aris? Di sini dulu ya. Ya, di sini hasilnya muridnya akan marah dan mendendam. Seperti itu. Apakah baik guru seperti Bu Siti ini tadi yang diperankan? Ya. Tidak baik. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Bisa dibaca mawon, Bu. Pembuat merasa bersalah, ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Aris, kamu ini bagaimana, nak? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, Aris. Ya, maaf Bu. Lain kali jangan ulang lagi ya, nak. Maaf, mitra itu ya. Ya, seperti itu agak memeras. Jadi muridnya merasa tetap bersalah. Muridnya merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang selanjutnya posisi teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh rapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
Aris, ayolah, kemana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, Aris. Terima kasih ya. Itu ya, nanti ibu guru bantu ya. Ya, sudah duduk sana, Aris ya. Nah, di sini muridnya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Selanjutnya, posisi pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuh formal. Aris, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang saya buat. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Mengerti ya? Ya, siap. Ibu tunggu. Agak formal, tidak pegang-pegang sisanya. Ya, ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Selanjutnya, posisi manajer, silakan. Nada suara tulus dan mendekat ke murid. Nah, ini agak ideal. Aris, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulainya? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu ini, nak? Ya, besok saya akan datang lebih pagi lagi Bu. Untuk kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengejar tugas-tugasmu yang tertinggal, nak? Nanti saya akan pulang lebih lambat untuk mengerjakan tugas yang belum saya selesaikan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah, nak? Tidak Bu, besok saya janji akan datang lebih pagi. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki dirimu. Terima kasih Bu. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Siti dan Pak Aris. Terima kasih Bu sudah membantu saya untuk role model posisi guru. Nah, yang paling ideal menurut Bapak Ibu, posisi yang mana? Apakah menghukum, ataukah merasa bersalah, ataukah sebagai teman? Yang terakhir, apakah posisi manajer? Posisi manajer ini adalah yang paling ideal, yang paling baik. Ya, kita sebagai posisi manajer, di mana guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Di sini ada membuat keyakinan kelas. Kita harus memahami yaitu program kebajikan. Lihat daftar kebajikan, tentukan nilai kebajikan, menyempurnakan daftar nilai kebajikan, membuat poster keyakinan sekolah. Di sini nilai kebajikannya ada peduli, ada kebersihan, ada komitmen, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, ya, kejujuran, harga diri banyak sekali, ada keselamatan, ada tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi tidak mengawali dengan jangan berlari seperti itu, tapi harus menuliskan keselamatan, menjaga keselamatan seperti itu. Nah, tidak lupa juga profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, ini bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Jadi tidak ada peraturan kelas. Sekarang diganti ya namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataannya ini dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah diingat sehingga dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi tidak hanya guru,
membuat ke siswa, tapi juga siswa bersama-sama dengan guru. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini prosedurnya. Yang pertama, mencatat semua masukannya siswa. Yang kedua, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti kata-katanya dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi menjadi kalimat positif, bukan mengandung jangan, dilarang, itu tidak boleh digunakan pada keyakinan kelas. Yang ketiga, meninjau kembali curah pendapat untuk pemahaman nilai kebajikan. Tadi kita sudah mempelajari banyak nilai kebajikan, apakah termasuk dalamnya. Keyakinan kelas jumlahnya tidak banyak, sekitar 3-7 poin saja. Ditandatangani guru lalu dilekatkan di dinding sehingga semuanya bisa melihat. Nah, ini contoh kelas keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, ini termasuk dinilai kebajikan tadi. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 contoh. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah background yang hijau atau yang putih? Putih. Yang hijau atau yang putih? Putih. Yang putih. Alasannya kenapa, Bu Siti? Ya, karena itu kesepakatan kelas melibatkan guru beserta murid kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Sudah ada dapat cara kerja yang positif. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Itu sudah ada positif cara kerjanya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi betul sekali kesepakatan kelasnya itu yang putih. Karena ada kata-kata kami, guru dan murid. Selanjutnya bisa dibaca dulu, nanti saya tanyakan kalimat positifnya. Ada peraturan. Nah, kita akan belajar bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ini apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau diubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Bisa dengan kalimat yang sudah kita pelajari tadi, nilai kebajikan. Tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya, seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti dengan nilai kebajikan apa? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa diganti dengan nilai kebajikan tadi, disiplin waktu. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Diganti dengan kalimat positif, menyayangi teman. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa menjadi kalimat positif, nilai kebajikannya menjaga kesehatan. Betul Bapak Ibu. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, menjaga ketertiban. Gunakan masker, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Seperti itu. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas ini biasanya di awal pembelajaran ya, di bulan Juli. Nanti kita bisa terapkan kepada anak-anak. Nah, sekarang dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar. Di sini menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Sehingga isinya tidak akan terlalu banyak
hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik di hidup Anda. Nah, di sini ada link Padletnya. Saya bisa kirim di Telegram. Nanti panjenengan isi. Saya ingin tahu nanti dunia berkualitas seperti apa yang panjenengan bisa tuliskan. Nah, saya kirim, monggo panjenengan isi link Padletnya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisinya, monggo. Di sini masih belum ada yang mengisi. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Caranya dengan menambahkan tanda plus, nanti ditulis namanya seperti ini, guys. Saya contohkan, ditulis tanda plus, lalu di subjek diberi nama panjenengan. Misalnya Bu Siti. Ditulis di write something beautiful, diklik ibu, seperti itu. Ini contohnya seperti ini, lalu dipublish. Seperti itu Padletnya. Ditulis nama panjenengan dulu di atas, lalu ditulis jawabannya. Wah, ini ada masukan ini dari Bu Siti, ayah dan ibu. Ada lagi. Bu Yayu, ada keluarga. Mungkin ada tambahan. Pak Muzani, ibu. Wah, ada yang jawab keluarga. Jadi orang-orang yang paling penting dalam hidup kita adalah keluarga. Nah, Bu Siti sudah mendahului, yaitu tanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi kita sudah belajar nilai kebajikan. Bu Siti menjawabnya tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Monggo yang lain. Nilai kebajikan apa saja? Disiplin. Monggo diketik. Jadi kita bisa tahu jawaban teman. Ini ada Pak Aris, disiplin. Bu Yayu salah. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab untuk Bu Yayu. Ada 3 nilai kebajikan. Monggo. Ada yang lain? Monggo. Kalau sudah bisa lompat ke pertanyaan ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan? Karakter apa? Yang mungkin jenengan belum dapatkan tapi ingin dapatkan. Karakternya apa ya? Bisa dituliskan. Pak Aris, beriman. Boleh. Monggo, jawaban yang lain. Itu adalah dari diri sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bersabar, istiqomah. Bu Siti, kesabaran. Ada jawaban lain? Bu Yayu, religius dan tanggung jawab. Wah, jawabannya bagus sekali Bu Yayu. Selanjutnya boleh lanjut. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Nah, ini adalah dunia berkualitas. Yang saya banggakan apa yang sudah saya capai?
Kesuksesan. Kesuksesan Pak Basuni boleh. Sampai tulis aja nih Pak Basuni. Nanti bersama anak-anak boleh, Padlet seperti ini boleh, biar anak-anak mengingat. Pak Basuni kesuksesan, monggo yang lain yang sangat dibanggakan, keharmonisan, boleh monggo. Misalnya saya sudah menjadi P3K, sudah PPG, boleh dibanggakan, tidak apa-apa. Saya sudah berangkat umroh, monggo dibanggakan. Memang itu adalah kebanggaan diri sendiri, monggo, tidak apa-apa dituliskan dari diri sendiri. Ada jawaban lain? Pak Ari, sehat lahir batin. Yang dibanggakan ya. Alhamdulillah, sehat lahir batin. Batinnya Batinnya goyang. batinnya goyang. Jadi di titik ini jadi kebanggaannya agak berkurang ya. Soalnya batinnya berkurang. Oke, yang terakhir. Bapak Ibu, apa yang paling bermakna dalam hidup panjenengan? Yang paling bermakna, yang paling tidak dapat dilupakan, yang paling penting. Berpanjang. Libur panjang, healing. Bu Siti, pengalaman hidup. Wow. Wah, dalam itu Bu. Bahaya, gak usah. Pengalaman hidup. Ada yang lain monggo tuliskan kembali. Bermakna apa bermakna kebersamaan dengan pasangan, nggak apa-apa. Iya, liburan, tanggal merah. Tidak apa ditulis saja. Kebersamaan yang paling bermakna, bersama itu indah. Pak Basuni juga. Jadi itu adalah dunia berkualitas Anda saat ini. Di sini tuh gunanya untuk apa? Kita kembali ke Canva yang tadi. Nah, Canva-nya ini bila Anda berada dalam posisi sebagai pemimpin di sekolah Anda, bagaimana Anda menggunakan informasi tentang kegiatan dunia berkualitas yang Anda lakukan di murid-murid dan guru-guru di sekolah Anda dalam proses pembentukan budaya positif. Nah, tadi dunia berkualitas bisa mendapatkan informasi yang signifikan di mana kita sebagai pemimpin bisa mengontrol anak-anak itu tadi. Bisa mengerti, bisa memahami anak-anak, bisa mengenal kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa kita harus bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di sekolah kita harus diterapkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Sekian dari saya, undur diri. Mungkin ada pertanyaan ya Bu? Ada sesi tanya jawab? Oh, mohon maaf, mungkin ada sesi tanya jawab ini. Jadi kemarin saya setelah ada ulangan di kelas, nah ada salah satu murid saya yang mengerjakannya agak terlambat, jadi mempengaruhi siswa-siswa yang lain pulangnya agak telat. Nah, murid ini akhirnya dibully oleh teman-temannya
Nah, dari paparannya Bu Jen tadi, solusi dari permasalahan saya sebagai seorang guru itu bagaimana sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Di sini ada masalah di kelas bahwa anak itu terlambat untuk mengumpulkan ya. Kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas, yaitu komitmen disiplin waktu dalam pengerjaan tugas atau ulangan. Nah, di kesepakatan kelas tadi yang kita sudah buat sama anak-anak, nanti diterapkannya, kalian masih ingat kesepakatan kelas kita untuk mengumpulkan ulangan tepat waktu, seperti itu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, bagaimanapun kita tidak boleh membiarkan anak itu ditambah 5 menit, ditambah 10 menit, tidak boleh, karena hal itu tidak akan menjadikan anak itu disiplin, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Seperti lebih mengawasi anak itu dalam gerak-geraknya dalam mengerjakan ulangan. Ayo kembali ke soal begitu. Apakah ada kesulitan? Apa anak itu malah kebutuhan dasarnya ingin dipedulikan gurunya? Ada apa? Bisa baca seperti itu. Diberi kasih sayang. Kamu tadi malam sudah belajar, kok ini lama sekali mengerjakannya, seperti itu. Jadi panjenengan bisa memberikan suatu solusinya dengan mendekati anak itu agar anak itu paham, oh ternyata saya kurangnya di sini. Itu akan menjadi solusi permasalahan yang panjenengan hadapi di kelas. Bagaimana? Sudah ya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan audiens sudah mendengarkan paparan saya, bisa terlibat aktif dalam paparan saya. Terima kasih dalam acara saya pagi hari ini, yaitu diseminasi topik disiplin positif. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu panjenengan semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rina, di sini Bujen bukan mencari kesalahanmu. Bujen di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dua kasus yang terjadi. Yang pertama, kamu berulang kali terlambat ke sekolah. Yang kedua, kamu pernah memakai sandal ke sekolah. Nah, Bujen di sini ingat sekali, kamu sering datang ke sekolah baik waktu siang maupun waktu pagi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Rumah saya jauh, Bu, ditambah dalam. Siapa yang mengantar setiap hari? Ayah, Lalu apakah di jalan macet atau jam berapa kamu itu sebenarnya kok bisa terlambat? macet, Bu. Kemarin juga kamu lupa memakai sepatu ya saat berangkat ke sekolah. Mengapa hal itu bisa terjadi, Arina? Buru-buru, Bu, karena takut terlambat. Padahal ayah saya sudah ngebut di jalanan yang macet. Ibu bisa lihat juga kamu sudah menyesal dan kamu sudah sedih telah melakukan kesalahan itu. Tetapi kamu juga yang kamu lakukan itu juga tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kesepakatan sekolah kita. Nah, apa kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu, datang tepat waktu dan memakai sepatu hitam. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah kita. Besok kamu berusaha datang tepat waktu dan memakai sepatu hitam ya, sehingga kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya, Bu, saya minta maaf. Saya akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Arina, bisa kembali ke kelas ya. Ini Bujen ucapkan untuk tidak diulangi lagi ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dinasehati oleh Bu Jen, saya telah sadar bahwa melakukan dua kasus, yaitu sering masuk terlambat ke sekolah dan memakai sandal ke sekolah. Saya janji tidak mengulangi lagi. Terima kasih.
wabarakatuh.